نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang salah satu amal hati, yaitu khusyuk. Dan kita sudah cukupkan saja pembahasan mengenai jenis-jenis khusyuk di pertemuan sebelumnya. Sehingga sekarang kita akan berpindah ke bab yang berikutnya di halaman 288. Sebuah judul yang diberikan, sebuah bab yang diberikan judul oleh penulis, yaitu Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah ta'ala, At-Tariqu ilal Khusyu'. Jalan atau cara yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekhusyuan. Dengan bahasa lain, bagaimana caranya kita bisa meraih khusyuk. Khusyuk secara umum dalam berbagai jenis ibadah, termasuk juga nanti secara spesifik khusyuk di dalam sholat. Ada banyak poin yang disampaikan oleh beliau dan sebagian poin di sini pembahasannya cukup panjang dan cukup detail. Tidak kita baca secara kalimat per kalimat. Kita akan baca, kutipkan beberapa bagian-bagiannya saja. Wa ilaika ba'd al-wasaili al-muwassilati ila al-khusyu'. Maka hendaknya engkau memperhatikan beberapa wasilah yang bisa mengantarkan dirimu kepada khusyuk, kata penulis. Apa itu? Yang pertama kita baca, istihdharu nazarillahi ta'ala ilaik. Cara yang pertama yaitu dengan menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirimu. Sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Fi harakatika wa sakanatika. Allah melihat kita, memperhatikan kita, baik itu ketika kita bergerak dalam tindak tanduk kita atau ketika kita diam. Fi salatika wa qira'atika. Ketika kita salat, ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah melihat kita. Fi qiyamika wa qu'udika. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Fal khusyu'u la yakhtassu bis salati. Yang namanya khusyuk itu tidak khusus bagi salat saja, tidak terbatas pada salat. Wa innama huwa ibadatun qalbiyatun. Perlu kita ingat, yang namanya khusyuk adalah ibadah hati. Tidak terbatas pada salat saja yang namanya khusyuk. Dia merupakan salah satu ibadah hati, yazharu asaruha 'alal jawarih. Yang dampak dari kekhusyuan itu, dampak dari ibadah hati ini terlihat pada anggota tubuh kita. Orang yang khusyuk hatinya, khusyuk juga anggota tubuhnya. Fi kulli ahwalil abdi, dalam berbagai kondisi seorang hamba. Terlihat khusyuknya pada tangannya, pada kakinya, pada pandangannya, pada pembicaraannya, maka terlihat bekas-bekas khusyuk pada anggota badan tersebut. Wa innama yufariqul khushu'u al-qalba iza hasalatil ghaflatu. Khusyuk itu akan bercerai dari hati, akan berpisah dari hati, artinya dia pergi dari hati ketika hati itu diisi dengan kelalaian. Ghaflah, lalai. Lalai dari apa? Al-ghaflatu an isti'ari nazarillahi wa muraqabatihi. Yaitu lalai dari kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia dan mengawasi dia. Ini sebab utama hilangnya khusyuk pada hati seseorang. Tidak sadar dan tidak ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengamatinya dan mengawasinya. Penulis kemudian membawakan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin. Kita baca bagian terakhirnya saja di kutipan di sana, di kalimat terakhir dari Ibnu Qayyim, ini yang menjadi pelajaran utamanya. Kata Ibnu Qayyim, wa kullama kana ashadda istihdaran lahu kana ashadda khusyu'an. Kalau seseorang itu semakin mampu menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat dia, maka khusyuknya itu akan semakin kuat.
semakin mampu dia menghadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia dan melihat dia, maka khusyuk yang ada pada diri seseorang itu akan semakin kuat. Wa innama yufariqul khusyu'u al-qalba idza ghafala 'an ittila'illahi 'alaihi. Barulah khusyuk itu akan pergi dari hati seseorang ketika hati tersebut lalai atas kesadaran bahwasanya Allah senantiasa mengamati dia, Allah senantiasa melihat kepada dirinya. Sehingga ini dia yang pertama, yaitu hadirkan kesadaran pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengamati gerak-gerik kita. Seorang karyawan yang dia bekerja di sebuah lingkungan kerja, di meja kerjanya, dia diamati oleh kamera CCTV dari berbagai arah, kamera CCTV yang mengamati 360 derajat pekerjaannya, dan hasil dari CCTV tersebut langsung muncul di monitor atasan dia. Maka orang yang dalam kondisi demikian tentu dia berhati-hati ketika dia duduk di tempat kerjanya. Tentu dia berupaya untuk sebisa mungkin terlihat baik, sebisa mungkin mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan SOP-nya, karena dia tahu dia diawasi oleh atasannya. Maka demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita bisa selalu menghadirkan kesadaran tersebut, tentu kita akan memperbaiki berbagai kondisi kita, yang salah satunya adalah kondisi hati kita. Kita berupaya bagaimana hati ini senantiasa khusyuk. Kemudian di sini penulis akan membawakan beberapa buah riwayat contoh bagaimana orang-orang saleh terdahulu mereka atas keberhasilan mereka atau atas kemampuan mereka untuk menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan bahwasanya mereka sadar, mereka senantiasa diawasi oleh Allah, itu berdampak kepada khusyuknya anggota tubuh mereka. Kita lihat di sini contohnya yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Sulaiman. Kata Abdullah bin Abi Sulaiman, kana Ali ibn al-Husain. Ali bin Husain, ya, keturunan Nabi SAW, yang dikenal dengan nama Zainul Abidin. Zainal Abidin terkenalnya di tempat kita. Apa maksudnya Zainal Abidin? Zain itu adalah perhiasannya para ahli ibadah. Ya, Ali bin Husain digelari sebagai Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin. Perhiasannya para ahli ibadah karena Ali bin Husain ini terkenal orang yang luar biasa sekali ibadahnya. Ya, ibadahnya sangat luar biasa. Dipuji oleh banyak ulama yang hidup dengan sezaman dengan Zainal Abidin ini. Nah, namun yang menjadi pelajaran kita, apa yang dikutipkan oleh penulis di sini kita baca, idza masya la tujawizu yaduhu fakhazaihi. Zainal Abidin ini kalau dia berjalan, maka tangannya itu tidak melewati dari pahanya. Tidak melewati pahanya, maksudnya seperti apa? Wala yakhtiru biyadihi. Dia tidak mengayunkan tangannya. Tangan itu tidak terlalu diayunkan. Yang ini diantara bentuk perwujudan khusyuk seseorang. Di antara definisi khusyuk kita ingat, yaitu sakinah. Tenang, tubuh itu tenang. Tidak gerusa-gerusu dalam bergerak itu. Ini dia contohnya Zainal Abidin, kalau dia berjalan tangannya itu tidak terlalu berayun dan tidak melewati pahanya, bahkan disebutkan demikian. Ya Allah alam, ini di antara bentuk mubalaghah tentunya, ya. Namun seakan-akan tidak melewati pahanya. Wa kana idza qama ila shalah akhazathu ra'dah atau ri'dah. Kalau Zainal Abidin ini dia mengerjakan salat, maka dia akan dikuasai oleh ri'dah. Apa itu ri'dah? Itu gemetar. Tubuhnya akan bergemetar ketika dia mengerjakan salat. Faqila lahu malaka. Kalau ada yang bertanya kepada orang ini, kenapa kamu, wahai Zainal Abidin, kenapa tubuhmu bergetar ketika kamu mengerjakan salat? Apa jawaban Zainal Abidin? Ma tadruna baina yaday man aqumu wa man unaji. Tidakkah kalian tahu saya ini sedang berhadapan dengan siapa dan saya ini sedang bermunajat dengan siapa? Tidakkah kalian tahu
Saya sedang bermunajat dengan siapa? Sedang berhadapan dengan siapa ketika saya sholat? Maka itulah sebabnya kenapa setiap saya sholat, tubuh saya bergetar. Wa kana iza tawadda'a lis-shalah isfarra launuhu min syiddatil wajali. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Ali bin Husain Zainal Abidin kalau dia mengerjakan wudu maka kulitnya akan menguning. Kulitnya akan menguning. Apa sebabnya? Disebabkan karena saking kuatnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan besarnya rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya, dan juga kesadaran dia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesadarannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Fayuqdimu ala salatin yunaji fihi rabbahu fayadhharu dzalika sufratan fi wajhihi. Setelah dia wudu, kemudian dia salat, terlihat pada tubuhnya itu menguning, atau pada wajahnya itu terlihat wajahnya menguning atas kesadaran dia bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian kondisinya para ahlul ibadah di zaman dulu. Orang-orang saleh di zaman dahulu, saking kuatnya kesadaran mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Lalu ada beberapa riwayat yang lainnya yang kurang lebih semisal dengan riwayat yang kita baca tadi. Ada riwayat dari Abdurrahman bin Hafiz al-Quraisy, sama juga kalau beliau wudu disebutkan bahwasanya Ali bin Husain kalau dia berwudu maka kulitnya sampai menguning. Baik. Kembali lagi ke poin yang pertama, cara yang bisa mengantarkan kita kepada khusyuk adalah istihdaru nazarillahi ta'ala ilaik. Sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihat kita. Inilah yang sudah pernah saya sampaikan di awal. Ketika kita berupaya untuk menaikkan level beragama kita dari seorang muslim menjadi mukmin, dari seorang mukmin menjadi muhsin, orang yang beramal dengan amal ihsan. Apa esensi dari naik level dari mukmin menjadi muhsin? Naik level ke level yang ketiga, orang yang beragama dengan agama yang paling tinggi. Apa definisi dari ihsan? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka sadari Allah senantiasa melihat dirimu. Ketika Anda mampu menghadirkan kesadaran Allah senantiasa melihat diri Anda, maka pada saat itulah Anda berhasil menaikkan level beragama Anda. Dari seorang mukmin menjadi level yang tertinggi, muhsin. Beramal pada level ihsan. Beramal atas kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengamati kita. Cara yang kedua menghadirkan kekhusyuan pada diri kita yaitu taraqubu afatin nafsi wal amalu bin naqdi wa ru'yatu fadli kulli zi fadlin. Berupaya mencari-cari kekurangan diri sendiri. Di antara cara yang bisa mengantarkan kita kepada khusyuan, berupaya mencari kekurangan diri sendiri dan al-amal bin naqdi. Ya, maksudnya al-amal bin naqdi, an-naqdu itu kritik. Ya, maksudnya senang untuk mengkritik diri sendiri, mencari kesalahan diri sendiri. Ya. Maksudnya demikian, ya. Sehingga mencari-cari kesalahan diri sendiri dan senang untuk mengkritik diri sendiri, dan wa ru'yatu fadli kulli zi fadlin, dan melihat adanya keutamaan pada diri orang lain. Bukan dibalik. Ya, bukan dibalik melihat diri sendiri sebagai orang yang paling utama, orang yang paling mulia, tapi ketika melihat orang lain banyak sekali kekurangannya, mudah sekali mengkritik orang lain. Ini terbalik. Kalau terbalik demikian, ini salah satu penghalang yang bisa menyebabkan seseorang itu dia tidak memiliki khusyuk pada dirinya. Kalau bisa dengan jalan yang benar, ketika seorang itu dia
senantiasa melihat dirinya banyak kekurangan dan melihat kebaikan pada orang lain, ini di antara cara yang bisa mengantarkan seorang kepada khusyuk. Farji' ila nafsik. Maka lihat dirimu sendiri. Kata penulis, lihat dirimu sendiri. Wanzur ila uyubiha. Dan lihatlah banyaknya aib-aibmu itu. Lihatlah banyaknya aib-aibmu itu. Fa inna dzalika yurisuka inkisaran. Hal tersebut bisa mengantarkan ketundukan pada dirimu. Ya, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khalqu fala tanzur ila uyubihim. Adapun makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia-manusia yang lain, jangan kamu mencari-cari aib-aib mereka, jangan kamu pandang aib-aib mereka. Balinzur ila mahasinihim. Akan tetapi yang kamu lihat dari manusia yang lain itu adalah kebaikan-kebaikan mereka. Fayurisuka dzalika syu'uran bi annaka aqallu min haula'i jami'an. Ketika engkau melakukan hal tersebut, maka hal tersebut akan menghadirkan pada dirimu kesadaran bahwasanya kamu itu orang yang kecil dibandingkan orang lain. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada di sekitar Anda itu. Wa annaka al-muqassir al-mudhnibu. Dan bahwasanya dirimu itu adalah orang yang banyak kekurangannya dan orang yang banyak dosanya. Banyak maksiatnya dan banyak dosanya. Al-muhtaju ila afi rabbik wa masamahatihi. Dan juga engkau akan sadar bahwasanya dirimu itu adalah orang yang membutuhkan kepada ampunan Tuhanmu dan juga pemaafan dari Tuhanmu. Wa ila tashmiri litaqarrubi ilaihi wa ta'atihi. Dan juga hal tersebut akan mengantarkan dirimu kepada sikap bersegera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaatinya. Tashmir dari kata syamara. Syamara itu bersegera, berjalan cepat. Ya, tashmir litaqarrubi ilaihi wa ta'atihi. Maka demikian di antara hal yang bisa mengantarkan kita kepada khusyuan, berupaya untuk senantiasa menyadari diri kita ini memiliki banyak kekurangan. Makanya sebagian ulama menasihatkan ketika kamu keluar dari rumah, jika kamu melihat ada orang yang lebih muda darimu, maka katakan pada dirimu, anak muda itu dosanya lebih sedikit dari saya. Ya, anak muda itu dosanya lebih sedikit dari saya. Karena dia usianya lebih pendek dari kita, maksiatnya lebih sedikit. Kita sudah hidup lama, sudah lebih banyak maksiatnya. Kalau melihat orang yang lebih muda. Ketika melihat orang yang lebih tua, maka katakan, orang yang lebih tua ini lebih banyak pahalanya dari saya. Karena dia punya kesempatan beramal yang lebih banyak daripada saya. Maka demikian. Ya, kita harus berupaya melatih hal tersebut. Mencari sisi-sisi baik, sisi-sisi terang dari orang lain. Dan mencari sisi-sisi gelap pada diri kita. Mengkritik diri sendiri, bukan kebalikannya. Hal tersebut akan melatih seseorang untuk memiliki sikap khusyuk. Yang ketiga, ma'rifat Rabbi ma'rifatan sahihatan turisu at-ta'zima. Cara yang ketiga untuk mendatangkan khusyuk yaitu berupaya untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sungguh-sungguh, yang hal tersebut bisa menghasilkan kekhusyuan. Yang bisa menghasilkan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupayalah secara sungguh-sungguh mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. فكلما كان العبد أعرف بالله كان له أخوف وأشد تعظيما. Kata Syekh Khalid As-Sabat, semakin seseorang itu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin takut dia kepada Allah dan akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengenal. Mengenal tentunya dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu.
Sehingga ada hubungan antara takut kepada Allah dengan ilmu. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah pernah saya sampaikan, ada hubungan yang erat antara ilmu dengan khusyuk pada diri seseorang. Yang ini tersirat pada doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Di antara doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berlindung dari hati yang khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Yang keempat, berlindung dari doa yang tidak didengarkan, tidak dikabulkan. Lihat, kata para ulama, ketiga perlindungan yang terakhir ini itu berhubungan dengan perlindungan yang pertama, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika seseorang itu dia tidak punya ilmu, atau ketika dia punya ilmu namun ilmunya tidak bermanfaat, dia tidak bisa memiliki khusyuk pada hatinya. Jiwanya juga tidak akan merasa kenyang. Doanya juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hubungan yang erat antara keilmuan seseorang dengan tingkat kekhusyuannya. Dan tentu ketika kita berbicara tentang ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jadi kembali lagi poin yang ketiga, di antara hal yang bisa mengantarkan seorang itu kepada khusyuan adalah semakin kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza 'arafa al-'abdu rabbahu bi sifati kamalihi, ketika seorang hamba itu dia mengenali Rabb-nya dengan sifat-sifatnya yang sempurna, wa nu'uti jalalihi, dan dengan sifat-sifat Allah yang agung, wa 'arafa nafsahu bi dha'fiha wa 'ajziha wa faqriha, dan dia mengakui bahwasanya dirinya itu adalah diri yang penuh dengan kelemahan dan juga kefakiran. In kasara wa tawadu'a wa khasha'a lillahi rabbil alamin, maka dirinya akan tunduk, akan tawadhu' dan juga akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ada dikutipkan oleh penulis di sana perkataan Ibnul Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijratain. Ya, intinya beliau ingin menunjukkan bahwasanya penjelasan Ibnu Qayyim di sini terkhusus pada bagian yang kedua nanti, faqrun ikhtiyariyun, ya, ada hubungan antara khusyuknya seseorang dengan seberapa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan seberapa dia mengenali dirinya. Ya, ini di antara ilmu. Ya, ma'rifatul abdi bi rabbih wa ma'rifatuhu bi nafsihi. Kata Ibnu Qayyim, dua ilmu ini yang mempengaruhi kekhusyuan seseorang. Di antaranya ilmu dia kepada Rabb-nya, ya, seberapa dia mengenal Rabb-nya. Yang kedua adalah seberapa dia mengenal dirinya sendiri. Semakin dia kenal dirinya bahwasanya dirinya itu banyak kekurangan, maka hal tersebut akan mengantarkan dia kepada kekhusyuan. Cara yang keempat untuk mendapatkan kekhusyuan, sekarang kita lebih spesifik berbicara untuk sholat. Cara mendapatkan khusyuk dalam sholat yaitu ayyusalliya salata rajulin yazunnu annahu la ya'uda ilaiha abadan. Bahwasanya seseorang itu dia salat dan dia berkeyakinan salatnya tersebut tidak akan mampu lagi dia ulangi selama-lamanya. Dalam artian bahasa mudahnya, dia berkeyakinan ini adalah salat saya yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah salat saya yang terakhir. Fa inna dzalika ad'a ay yufarrigha laha qalbuhu atau qalbahu. Ya, hal tersebut ketika seorang itu dia sadar bahwasanya atau dia ingat jangan-jangan ini salat saya yang terakhir, maka hal tersebut akan membantu dirinya untuk mengkondisikan hatinya, mengosongkan hatinya
supaya tidak sibuk dengan hal-hal yang bisa memalingkan dia dari khusyuk. Wa yastahdira fiha azamatu rabbih. Ya, dengan hal tersebut dia bisa menghadirkan kesadaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Yang nasihat ini sebenarnya dikutipkan dari sabda Nabi SAW langsung. Waqad ja'a an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu qal ja'a rajulun ila Nabi SAW, kata Abu Ayyub al-Ansari, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala a'idni wa aujiz. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, tolong nasihati saya, wa aujiz, dan tolong nasihatnya adalah nasihat yang singkat, nasihat yang pendek saja. Apa nasihat Nabi SAW? Iza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kalau kamu mengerjakan salat, maka salatlah seakan-akan salat tersebut adalah salat yang terakhir. Seakan-akan salat tersebut adalah salat yang terakhir. Dalam hadis Anas bin Malik secara marfu' juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, uzkuril mauta fi salatika. Ingat-ingatlah kematian di dalam salatmu. Ingat-ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa inna ar-rajula idza zakara al-mauta fi salatihi la hariyun ay yuhsina salatahu. Sesungguhnya seseorang itu kalau dia mengingat kematian di dalam salatnya, maka pasti la hariyun, maka pasti ay yuhsina salatahu, dia akan memperbagus salatnya. Ketika seseorang dia mengingat kematian di dalam salatnya, pasti dia akan memperbagus salatnya. Wa shalli salata rajulin, maka salatlah engkau dengan salatnya seseorang, la yazunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Salatlah dengan salatnya seseorang yang dia itu berkeyakinan setelah ini dia tidak mampu lagi salat. Tidak ada kesempatan bagi dia lagi untuk salat setelah salat ini. Maka hal tersebut akan mengantarkan seseorang kepada kekhusyuan di dalam salatnya. Tips yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini yang bisa mengantarkan seseorang kepada khusyuk, yaitu an tastash'ira wa tastahdira annaka ala sirati fawqa jahannam. Engkau membayangkan dirimu sedang berdiri di atas sirat, di atas neraka jahannam. Jadi nanti di hari kiamat ada yang namanya sirat, bukan siratal mustaqim ya. Di tempat kita terkenal namanya siratal mustaqim. Ya, jadi sirat ini semacam jembatan di ujungnya padang mahsyar. Manusia dibangkitkan nanti dari kuburnya, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu di ujung padang mahsyar manusia digiring menuju ujung padang mahsyar. Di ujung padang mahsyar ada jembatan, ya, ada jurang di bawah sana adalah neraka jahanam, ada jembatannya, jembatan di sini untuk menuju surga. Ya. Jembatan di sini untuk menyeberangi menuju surga. Maka bayangkan, dan orang banyak yang terjatuh di atas jembatan ini, ya, termasuk orang-orang munafik, orang kafir langsung didorong di padang mahsyar, orang kafir langsung didorong untuk jatuh ke jurang jahanam. Adapun orang munafik masih diizinkan untuk terus meniti di atas sirat, lewat sirat. Orang munafik masih lewat sirat, namun sengaja Allah biarkan mereka untuk lewat sirat untuk dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan sebagian pendosa juga Allah izinkan mereka untuk jatuh ke neraka jahanam ketika mereka meniti sirat ini. Ya, ini merupakan fitnah yang terakhir, ujian yang terakhir yang dialami oleh para hamba di hari kiamat nanti. Fitnah terakhir adalah sirat. Makanya Nabi SAW berdiri di sisi yang sana. Nabi berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah orang yang sedang meniti sirat tersebut. Karena ini adalah cobaan yang paling terakhir. Barang siapa yang dia selamat melewati sirat ini, maka selamat dia selama-lamanya.
Nah, maka bayangkanlah ketika Anda sedang berada di atas hal tersebut. Wa ka'annaka tushahidu al-jannata wan-nara amama 'ainaik. Seakan-akan engkau melihat, menyaksikan sendiri neraka dan surga itu ada di depan matamu. Di ujung padang mahsyar, jahannam di bawah, surga sudah kelihatan di depan. Kebayangkanlah dalam kondisi yang demikian. Wa ka'annaka qumta baina yadayillah fi mawqifi kanu yarawna annahu yuzakkiruhum bin nida'i, maaf ya. Wa ka'annaka qumta baina yadayillah fi mawqifi al-hisabi. Dan engkau bayangkan dirimu sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat pelaksanaan hisab. Ya, di tempat pelaksanaan hisab. Wa kana ba'du as-salafi idza sami'u al-azan taghayyarat alwanuhum. Diriwayatkan sebagian orang-orang soleh terdahulu ketika mereka mendengar suara azan, maka warna kulit mereka itu berubah. Wafadat uyunuhum, dan air mata mereka mengalir. Kanu yarawna annahu yuzakkiruhum binida'i yaumal a'radi al-akbar. Mereka membayangkan suara seruan yang akan disampaikan pada hari kiamat nanti pada proses hisab. Arad maknanya adalah hisab. Hisab yang mudah disebut dengan arad. Kanu yastash'iruna hadhihi al-ma'ani fi kulli syai'in hawlahum. Maka ya intinya para salaf terlebih di zaman dulu, mereka kalau mendengarkan azan mereka khusyuk dan mereka takut, bahkan mereka mengalir air mata mereka. Mereka membayangkan kondisi demikian pada hari kiamat nanti ketika ada penyeru yang menyeru mereka, menggiring mereka di padang mahsyar untuk dihisab, untuk digiring menuju sirat. Sehingga yang kelima yaitu berupayalah untuk menghadirkan perasaan bahwasanya kita sedang berada di hari kiamat, di atas sirat, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan neraka dan surga. Wallahu alam, kita cukupkan demikian. Masih ada beberapa kiat yang lainnya yang disampaikan oleh penulis, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.